friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga. So hari ini kita akan mereview market di bulan Januari ya. Jadi kalau yang kita lihat dari bulan Desember ke Januari, market bergerak sangat signifikan, khususnya di gold. Dia terus bullish tanpa ada koreksi yang cukup besar. So di sini kita akan bahas gold beserta pair-pair yang lain. Without any further ado, let's get on to it. Alright, di sini kita udah masuk di chart gold, yang dimana kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 16 Januari itu gold open market dia langsung bullish sekitar 120 pips. Oke, open market gold langsung bullish sekitar 120 pips. Dan barusan aja sekitar jam 11 dia dibanting turun sekitar 150 pips. Oke, sini kita berada di time frame 3 menit. Nah, untuk sekarang di Monday market review ini kita bisa start ya dari weekly chart, yang dimana weekly chart ini akan memberi kita sedikit insight ya untuk nge-forecast ke depannya. Nah, kalau yang kita lihat dari gold ini sendiri, kita bisa lihat di sini ada low, equal high, low. Nah, gold ini sekarang berada di area ini, which is area ini adalah area supply dari time frame weekly. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame ini sendiri, closing candle-nya di sini di minggu lalu itu sangat strong, tanpa beban, tanpa ada rejection sedikit pun. Dan kalau kita lihat dari ini, dari area low ini sampai ke high ini, dia belum memiliki higher low. Gold belum memiliki higher low. Sebagaimana jika ada trend bullish, maka tren itu akan membentuk high, higher low, high, higher low. Nah, di sini gold ini belum memiliki higher low. Oke. Kalau kita ambil dari area potensial menjadi higher low adalah area ini dan juga area ini, which is ini memungkinkan buat gold ini akan melakukan koreksi dalam waktu dekat. Mungkin gold ini bisa ke sini, atau mungkin nanti setelah dia menyentuh di zone ini dia bisa memberi sebuah reaksi. Jadi dari reaksi tersebut akan terlihat gold itu bakal melanjutkan trennya itu ke arah bullish atau bearish. Oke. Nah, dari weekly time frame berarti satu kunci adalah zone ini bisa menjadi titik koreksi buat si gold ini sendiri. Nah, sementara sekarang gold ini sudah berada di area supply di weekly time frame. Supply-nya sudah di hit, dan kalau kita ambil 50% area ada di 1946. Oke. Gold high untuk hari ini masih di 1929.
Nah, jadi dari weekly time frame kita udah ketemu nih satu zone yang bakal potentially di tap oleh gold adalah area 1831 sampai 1770. Itu menjadi area terdekat buat gold itu mampir untuk koreksi. Oke. Kalau kita lihat di sini ada high atau ada liquidity yang di tap, yang di grab. Sini kita bisa lihat. Sini ada liquidity. Lalu di atas liquidity ada area di supply. Jadi ini adalah area yang cukup bagus buat seller ya. Area ini area yang kotak merah. So kita bisa breakdown dari weekly ke daily. Nah, di sini akan ada lagi sebuah zone terdekat yang bakal digunakan sebagai titik koreksi buat si gold. Jadi titik koreksi dari daily time frame adalah dari area 1887 sampai area 1867. Ini akan menjadi titik koreksi terdekat buat gold ini sendiri. Harapannya nanti ketika di 4 hours dia bakal nimbulin change of character, yang dimana ketika ada codes atau change of character di situ kita bisa eksekusi, hingga nanti harapannya gold bakal membuat lower high dulu, baru kita eksekusi di area ini, lalu dia melanjutkan penurunan ke area yang kita mau ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada liquidity ya. Ada banyak liquidity sudah di grab. Di sini gold sudah mulai ada rejection. Terus kalau kita lihat di sini titik awal dia reverse adalah ketika trendline liquidity ini di break oleh gold. Oke. Ini saya sudah share ke teman-teman yang ada di Discord. Ini trendline-nya di break, alhasil gold membuat high baru, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan sampailah dia sekarang ini di harga 1930 high-nya. Oke. Nah, dari adanya forecast ini, harapannya ini forecast dari gold ini bisa ngebantu kalian yang suka trade di gold, biar kalian itu nge-trade dengan setup yang benar-benar high probability. Dan kalau kita ambil dari high-nya yang ada di sini ya teman-teman, ini adalah pergerakan korektif, yang dimana pergerakan korektif ini bisa kita gunakan SMC supply demand sebagai titik entry kita. Jadi teman-teman harus bisa bedain pergerakan korektif dengan pergerakan yang impulsif. Nah, di sini kan ada bedanya. Di sini impulse correction, impulse lagi, correction lagi, impulse lagi. Nah, kalau chartnya seperti ini, apalagi ini di gold atau di GBP GPY, lebih baik kita itu wait and see dulu. Wait and see, kita nggak ngambil sell, tapi kalau kita mau manfaatin impulse correctionnya untuk entry buy karena dia impulsnya bullish, itu boleh aja. Tapi kalau kita mau entry dengan SMC atau supply demand, ada baiknya kita menunggu pergerakan market itu yang korektif seperti ini, sehingga ketika market korektif kita jadi lebih clear ngelihat yang mana area demand, yang mana area supply. Jadi di situ kita bisa perfectly entry menggunakan SMC. Oke. Nah, kalau dari 4 jam ini update-nya adalah di sini kita udah punya high nih.
udah punya high. Terus dari 4 jam sendiri pun titik koreksinya gold yang terdekat bisa jadi di 19.10. 19.10 itu titik koreksi buat gold paling dekat. Harapannya nanti di 4 jam sampai 1 jam gold buat low, naik lagi, menjemput demand area, baru dia melanjutkan lagi penurunan buat ke area yang akan dituju dari weekly, daily time frame. Tapi jika gold ini masih reject di sini dan naiknya masih strong, maka di sini kita bakal wait and see lagi. Karena 50% area ada di angka 1944. Itu 50% area supply. Apalagi kalau kita lihat di sini dia masih impulse, correction, impulse lagi, correction lagi, impulse lagi. Kita bakal wait and see. Dan lagi pula ini masih hari Senin. Mudah-mudahan gold ini berpihak pada kita di minggu ini, so kita bisa manfaatin correction yang berpotensi kalau kita dapat entry memberi risk reward yang bagus. Terus target bisa sekitar 500 lah sampai 1500 pips jika memang dia memasuki area ini untuk koreksi ya. So ini adalah gold, dan perlu kalian ketahui yang join di Discord, Frontline Call, no codes, no boss, no entry. Oke, jadi sebelum ada codes, sebelum ada boss, kita wait and see aja dulu. Karena buat apa kita trade sering-sering tapi trade-nya malah kena stop loss kan. Jadi kita mending nunggu setup yang high probability, terus kita eksekusi. Oke. Next tadi ada yang request Swiss franc Jepang, Swiss franc Japanese. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari closing candle minggu lalu itu dia strong banget bearish. Dan kalau kita lihat trennya bullish dari weekly time frame. Cuman di sisi lain dia juga udah memasuki area supply-nya di sini. Oke. Ini teman-teman lihat di sini kalau kita ambil satu zone, dia sudah memasuki area weekly supply. Terus pergerakan dari marketnya juga melengkung ya. Di sini ada reversalnya di area ini. Berarti ini titik reverse dari si Swiss franc JPY. Oke. So, dari weekly kita udah ketemu reasonnya dia turun, dan dari pair JPY juga dari Jojo Aris ya sudah notice bakal ada pergerakan bearish yang cukup strong. Nah, kalau kita lihat dari pair JPY nya sendiri dia lagi bearishnya itu lagi nggak logik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada satu liquidity yang di grab dan dia masuk lagi ke area ini. So dia konsistensi dari 2020, tren bullishnya sangat konsisten, dan di bulan November 2022 di sini dia sudah mulai ada rejection di area ini, which is ini adalah area supply di weekly time frame. Nah, kalau kita turunin lagi ke daily time frame ya, daily time frame ini cukup cantik banget. Jadi adanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Lower high, lower high. Terus di sini juga ada area demand yang masih
di respect ya, harga masih berada di dalam area demand. Nah, sekarang waktunya kita turunin time frame. Apa yang bisa kita manfaatin di CFGP ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah bearish yang sangat strong ya. Hilangin dulu. Bearish yang sangat strong. Di sini ada supply zone. Oke, supply zone. Nah, di sini ada liquidity. Ada supply zone, kita take supply zone-nya itu di sini 50% ada di harga ini. 50%-nya ada di harga ini. Nah, terus di sini masih ada fresh supply juga yang belum di tap ya. Kalau kita lihat yang ini, dia sudah termitigasi. So di sini ada break of structure, lower low, ngetap area supply, akhirnya dia membuat lower low baru. Nah, untuk sekarang ini harapannya adalah buat Swiss franc JPY ini sendiri. Jadi misalkan Swiss franc JPY ini bisa kembali lagi masuk di atas dari area yang di break ini, misalkan di lower time frame nya dia buat high, koreksi buat high, turun lagi ngejemput area ini, maka di sini dia ada potensial buat nge-take supply atau order block di sini. Baru di sini kita bisa menunggu adanya change of character. Nah, di sini juga kita bisa menunggu adanya change of character kalau mau nge-buy. Karena kalau dari lower time frame-nya di sini ya, di sini kita ambil imbalance ada di area ini. Dan low-nya, equal low-nya ada di area ini. Jadi selama dia masih belum berhasil nge-valid breakout equal low, jadi contoh misalkan dia turun terus naik lagi, berarti ini nggak valid. Sedangkan kalau misalkan dia naik terus turun dalam, ini bisa valid. Jadi dari pattern-pattern ngebreaknya itu kita bisa lihat bagaimana, dan itu bisa memberi kita sebuah clue buat entry ya. Jadi kita bisa nunggu di sini, misalkan dia ngebreak equal low, terus dia naik ngebuat high baru, kita bisa nunggu ada pullback atau higher low baru kita entry buy. Nah, targetnya itu bisa kita ambil nanti di area ini, di area supply ini. Oke, buat euro, buat Swiss franc Japanese yen. Next kita ada euro GBP. Euro GBP dari weekly time frame. Nah guys, seperti yang kalian lihat ya, dari weekly time frame ini, area ini adalah area sideways buat si Euro GBP. Jadi range harganya adalah di dalam kotak ini, berarti itu adalah sideways. Nah, 50% dari kotak ini berada di
sini 0,5 nya, 50% zone-nya. Oke, sini udah kita tandain. Nah, 50% nya di tap, terus dari jack lagi. So, kalau kita lihat dari weekly time frame ya, ada satu buah fresh order block di sini, yang dimana ini bisa aja di tap dalam waktu dekat. Karena kalau kita lihat dari sini, dia nge-grab sell side liquidity, kira dibanting naik lagi. Malah dia ke area resistan. Ini kan cukup bagus momentumnya buat orang-orang yang paham menggunakan metode SMC ini. Nah, buat kalian yang udah belajar di video-video yang udah saya provide di Discord, kalau kalian ada pertanyaan tentang apapun itu, kalian bisa langsung aja chat di kolom di channel mentor to member. Oke. Nah, dari weekly time frame kita ketemu satu fresh order block. Terus dari daily time frame di sini kita bisa ngelihat kemarin kita entry di area fixed swap, udah kena SL 7 pips, it's okay. Terus kalau kita lihat update-nya sekarang adalah si Euro GBP ini kembali membuat sweep di sini. Berarti ini adalah liquidity-nya dia. Nah, di sini udah ada break of structure. Kita tinggal menunggu adanya change of character aja sekarang. Oke. Kita lihat di sini ada area sini, ada area cukup jauh banget. Terus 50%-nya ada di area ini. Berarti kita bisa tandain 50% zone-nya di sini. Sini udah ada break of structure, ada liquidity di grab. Nah, harapannya kalau kita ambil dari 1 hour, nah dari 1 hour ini sendiri di sini udah kelihatan ya, ada change of character, lower high, lower low. Terus kalau kita ambil di 15 menit berarti di sini ada area terdekat 1. Terus di sini ada area lagi 1. Nah, di sini udah ketemu break of structure di sini. Atau di sini juga udah bisa kita ambil sebagai change of character dari 15 menit time frame. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya ke time frame lebih kecil lagi di 3 menit.
Nah, untuk apa? Untuk biar kita ketemu zone yang lebih kecil sehingga stop loss yang kita itu bisa kita kecilin. Atau biasa orang bilang itu refinement. Jadi mengecilkan sebuah zone biar kita bisa ketemu titik zone yang masih fresh dan bisa kita manfaatin untuk entry. Nah, kalau kita lihat dari 3 menit di sini, 3 menit ini belum ada area yang bisa kita pakai untuk entry. Kita coba lihat 10 menit. Kalau di 10 menit mungkin area ini masih oke lah. Area ini masih oke, area ini juga masih oke. Cuman di sini kita harus menunggu change of character ketika harga itu masuk di area ini agar lebih bagus lagi. 50% nya ada di sini. Misalkan kita agresif, berarti kita tanpa menunggu coach kita pasang PO dengan stop lossnya cuma 5 pips. Stop lossnya 5 pips. Target terjauh itu bisa kita ambil di area sweep di sini. 100 pip. 100 pip sini masih oke lah. Jadi kita bisa menunggu di dua area ini buat entry ya. Kalau kalian mau menunggu change of character di sini juga boleh. Buat Euro GBP seperti ini. Mungkin ada yang mau request buat teman-teman yang nonton di live. Ada yang mau request bar nggak? Euro GBP, XAUSD, Swiss franc JPY. Coba kita cek DXY. DXY-nya masih berada di area demand. Closing candle ini kebalikan dari si gold. So dari DXY kita mungkin berharap dia bakal koreksi ke area supply yang masih fresh di sini. Setelah itu baru dia kembali melanjutkan penurunan. Dari 4 jam di sini dia udah nge-grab area supply, ketik terminal liquidity, nge-grab supply zone, setelah itu dia turun. Nah di sini dia udah mendekati area, sudah mendekati area trendline di sini dan langsung reject ya, belum hit tapi dia udah langsung reject. Berarti ada potensi kalau misalkan dia bullishnya strong di sini, bisa ada potensi ini mulai ngasih dia pertanda bullish. So area terdekat buat dituju adalah area imbalance di sini. Nah imbalance area terdekatnya buat DXY. Imbalance
kita lihat reaksi dari DXY ini sendiri. Oke. So mungkin watchlist kita di minggu ini ada Gold, Euro GBP, dan Swiss franc JPY. Itu 3 watchlist buat kalian. Semoga kalian bisa memantaunya dengan baik dan jangan sampai miss. Bila perlu kalian pasang alarm di setiap pergerakannya. Dan mungkin itu aja MMR kali ini. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See you on the next video.